Oke, baik ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya ada aset bertambah, di sebelah mana kita simpan, kemudian kalau ada kewajiban bertambah, di sebelah mana kita simpan, kalau kewajiban berkurang, di mana kita simpan, dan seterusnya ya. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh ilustrasi sekali lagi jika kita dihadapkan pada satu transaksi ya. Oke, misalnya di sini tanggal 1 Juni 2018, Sabrina menyetorkan uang kas sejumlah 5 juta dari rekening pribadi ke rekening Wijaya Service. Jadi dia menyerahkan uangnya untuk perusahaan. Nah, transaksi ini jika kita catat ke dalam jurnal umum, nah yang kita catat itu adalah nama akunnya, ya. Jadi nama akunnya. Jadi kalian akan nulis tanggal yang saya bilang tadi. Di sini tanggal bulan Juni tahun 2018 tanggal 1. Ini yang saya bilang tadi, kalian boleh menulis bulannya satu kali, tahunnya juga hanya satu kali. Nah, tapi tanggalnya tidak boleh satu kali karena tanggal transaksi kan itu bisa lebih daripada satu kali. Nah, tanggal 1 Juni itu kas perusahaan bertambah ya. Kenapa bertambah? Karena Sabrina menyerahkan uang. Nah, penambahan uang di dalam perusahaan tadi itu menyebabkan modal Sabrina juga bertambah. Nah, bedanya dengan persamaan akuntansi di jurnal umum adalah kalian memasukkan akun-akunnya di kolom keterangan. Nah, karena kasnya bertambah, sementara kas itu adalah aset, berarti kalau aset bertambah itu disimpannya di debit, ya. Nah, yang kita simpan di debit itu angkanya. Tadi kan angkanya kasnya nambah 5 juta. Sehingga kita tulis di sini kasnya kita tulis di debit dengan nilai 5 juta. Nah, di jurnal itu pencatatannya double entry. Jadi kalau di jurnal itu kalau ada di debit, itu terus ada yang ngisi di kreditnya. Jadi nggak bisa hanya di debit saja atau di kredit saja. Nah, sehingga apa isi kreditnya kalau di debitnya sudah terisi? Nah, berarti di kreditnya isinya adalah modal Sabrina. Kenapa modal? Karena sudah saya jelaskan di awal. Kalau modal itu bertambah, berarti modal itu akan kita simpan angkanya di kredit. Nah, akunnya masih tetap disimpan di kolom keterangan. Tapi lihat, waktu kalian menulis yang kredit, sebaiknya menjorokkan ke sebelah kanan sedikit. Jadi jangan disejajarkan dengan yang debitnya, ya. Digeser sebelah kanan sedikit sehingga lebih menjorok ke arah luar kanan sana, ya. Oke. Nah, kas itu di debit 5 juta rupiah. Di kreditnya ada modal Sabrina 5 juta rupiah. Jadi sekarang jurnalnya adalah kas 5 juta rupiah debit, modal Sabrina di kredit 5 juta rupiah. Nah, jadi jurnal itu sudah bicara tentang debit dan kredit. Waktu di persamaan akuntansi kita nggak bicara tentang debit dan kredit, ya. Tapi kalau di jurnal umum kita sudah bicara ada debit, ada kredit. Oke, nah kolom referensi ini adalah nomor rekening atau nomor yang kita berikan untuk perkiraan kas ini. Nah, kas kita beri nomor satu. Kenapa? Karena satu ini menunjukkan bahwa kas itu masuk ke dalam kelompok nomor satu yaitu aset. Jadi kelompok satu itu selalu aset yang saya pernah jelaskan, tidak boleh tertukar. Kelompok satu itu aset. Nah, sehingga nomor satu di sini menunjukkan kalau ini adalah kelompok aset. Nah, satu di belakangnya adalah nomor urut untuk kas sendiri di kelompok aset tadi. Jadi kas kalau di kelompok aset jadi nomor satu gitu maksudnya ya. Nah, modal itu nomornya 3 depannya. Kenapa? Karena kelompok ketiga dari akun itu adalah modal. Ya, kelompok ketiga akun itu modal. Sehingga kita beri nomor kelompok akunnya dengan nomor 3. Ya. Nah, nomor satu di sini adalah urutan untuk modal Sabrinanya. Oke. Nah, ini adalah jurnal pertama. Jadi kalau jurnal itu ada debit dan kredit. Sekali lagi, kenapa kasnya di debit? Karena kas itu aset. Kalau aset nambah, kita simpan di debit. Kalau aset berkurang, kita simpan di kredit. Sekarang modal kita simpan di kredit karena modalnya bertambah dari transaksi tanggal 1 Juni. Nah, modal bertambah itu kita simpan di sisi kredit. Oke. Nah, transaksi kedua contohnya adalah tanggal 1 Juni berikutnya ya. Jadi masih tanggal 1 Juni membayar beban sewa kepada Sentul Golf dan Country Club sebesar 4 juta. Oke. Waktu di persamaan akuntansi, transaksi ini akan kalian tulis di
bawah kas karena mengurangi kas, dan di sisi ekuitas sebagai beban sewa. Nah, di jurnal umum, transaksi ini menyebabkan kasnya. Kas perusahaan bertambah. Kenapa? Karena bayar. Tapi memunculkan beban sewa. Nah, sudah saya jelaskan di awal, kalau ada aset berkurang, berarti asetnya kita simpan di kredit karena berkurang. Nah, di sini jelas yang berkurang adalah aset dengan nama kas. Sehingga kas itu kita simpan di kredit sebesar 400.000 atau 4 juta ya, mohon maaf nanti dikali kita perbaiki. Nah, kemudian di debitnya apa? Karena di kreditnya sudah kas, di debitnya adalah beban sewa. Kenapa beban sewa? Karena yang kita bayar adalah beban sewa. Nah, beban itu kalau di jurnal beban, kalau bebannya nambah atau bebannya ada, itu bebannya kita simpan di debit. Nah, jadi kalau muncul beban, beban itu di debit. Tapi kalau beban berkurang, berarti kita simpan di kredit. Nah, kita bayar beban sewa itu berarti muncul beban, bukan berkurang beban, tapi muncul beban. Sehingga kita akan menulis beban sewanya di debit sebesar 4 juta rupiah ya. Kemudian di kasnya adalah 4 juta rupiah. Nah, nomor ini sama. Tadi kan kita kasih nomor 11. Nah, sekarang untuk beban, kenapa kita beri nomor 52? Karena beban itu masuk ke kelompok kelima. Sehingga depannya harus nomor 5. Nah, belakangnya kalian bebas. Mau nomor 1, mau nomor 2 itu bebas. Tapi saya di sini dikasih nomor 2 ya untuk beban sewa. Nah, sekali lagi tulis tanggalnya. Kemudian ini debit, selalu debit itu lebih kiri. Kemudian kalau kredit menjorok ke lebih dalam lagi ya. Aset bertambah di debit, aset berkurang di kredit karena kita bayar. Bayar karena apa? Karena bayar beban sewa. Beban kalau nambah di debit, sehingga kita akan tulis beban sewanya di debit. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana transaksi yang ketiga? Oke, contoh transaksi yang ketiga. Ya, tanggal 2 Juni, perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan. Mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan. Oke, mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan. Kalau tadi mengeluarkan uang, sudah pasti kasnya berkurang karena mengeluarkan uang. Kas itu aset. Berarti kalau aset berkurang, aset itu akan kita simpan. Kas itu akan kita simpan di kredit karena berkurang. Ya, sehingga waktu kas berkurang, kita harus simpannya di kredit karena aset itu kalau berkurangnya di kredit. Kenapa Bu kasnya di kredit? Karena kan kas itu aset, ya sehingga kita simpan di kredit dan berkurang. Nah, tapi kas yang berkurang kita simpan di kredit itu debitnya apa gitu ya. Nah, karena kita mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan, berarti kita dapat perlengkapan. Perlengkapan itu aset. Jika aset bertambah, asetnya harus kita simpan di debit. Nah, sekarang berarti di transaksi tanggal 2 ini ada dua aset. Aset perlengkapan dengan aset kas. Yang satu nambah aset, yang satu ngurangi aset. Sehingga yang satu disimpan di debit, yang satu lagi disimpan di kredit. Yaitu untuk perlengkapan kita simpan di debit, untuk kas kita simpan di kredit. Ya, oke. Nah, untuk perlengkapan tetap harus nomor 1 di awalnya, karena ini aset. Nah, nomor belakangnya bebas. Nah, untuk sementara saya kasih nomor 4 ya untuk perlengkapan. Sehingga jurnal untuk transaksi ketiga adalah perlengkapannya di debit 500.000, kasnya di kredit 500.000. Oke, nah ini transaksi ketiga ya. Oke. Gimana sekarang kalau transaksinya yaitu transaksi keempat? Oke, kita lihat transaksi keempat ya. Tanggal 4 Juni menyewa 40 mobil Golf dan 20 mobil Golf tenaga bensin dengan nilai 3 juta. Jadi kita nyewa tuh 3 juta untuk semuanya ya. Nah, 3 jutanya per bulan. Membayar di muka 500.000. Jadi kita bayar duluan 500.000. Dan sisanya sejumlah 2.500 itu nanti. Jadi kalian itu nyewanya 3 juta. Tapi baru bayar 500.000. Nah, sisanya berarti kan belum. Nah, gimana nih?
Kalau kita menyewa, berarti muncul beban sewa. Kenapa kita sewa? Nah, karena kita nyewa belum bayar, berarti nambah hutang karena belum bayar. Oke. Sehingga lihat, hutang kita bertambah. Berapa bertambahnya? 2.500.000, ya. Nah, penambahan hutang 2.500.000 ini akan kita simpen utang usahanya di kredit 1.500.000, ya. Oke. Maaf, 2.500.000 ya, mohon maaf, ini 2.500.000. Sekali lagi nanti saya koreksi, ini 2.500.000 ya. Sekali lagi, ini 2.500.000. Kenapa utang usahanya 2.500.000? Karena yang baru dibayar 500.000. Kenapa utang usahanya di kredit? Karena utang itu kalau bertambah di kredit. Utang kalau berkurang di debit. Sekali lagi ya, utang kalau bertambah itu di, kalau berkurang itu kita simpen di debit. Nah, karena kita ini muncul utang, berarti utangnya ada di kredit dengan nilai 2.500.000. Ini mohon maaf, ini 2.500.000 ya. Oke. Nah, si 2.500.000 ini masih utang. Tapi kita sudah bayar 500.000. Sehingga aset kita dengan nama kas itu berkurang. Sehingga lihat, kas kitanya harus disimpan di kredit dengan nilai 500.000. Nah, apa di debitnya? Karena di kreditnya sudah ada kas dengan utang usaha, di debit kita itu muncul yang namanya beban sewa. Kenapa Bu beban sewa? Karena untuk sewa kita bayar. Nilainya berapa? Ya nilainya 3 juta, yaitu dari penjumlahan 500 ditambah 2.500.000, sehingga jumlahnya ada 3 juta, sama seperti di transaksi kita, ya. Nah, jadi anak-anak, debit dan kredit itu harus seimbang. Jadi isi angka debit itu angkanya harus sama dengan total di kredit, atau total di debit itu harus sama dengan total di kredit, total di kredit harus sama dengan total di debit. Sehingga transaksi tanggal 4 ini ada beban sewa nambah di debit. Oke, kenapa beban sewa nambah Bu di debit? Karena beban itu kok nambah di debit. Kemudian ada kas berkurang. Kenapa berkurang? Karena aset berkurang itu di kredit. Juga ada utang usaha yang nambah. Kenapa utang usaha nambah di kredit? Karena kalau utang usaha nambah itu harus kita simpan di kredit. Oke ya. Nah, kemudian transaksi kelima, membeli perlengkapan secara tunai. Membeli perlengkapan secara tunai, ya, termasuk bensin mobil dan sebagainya. Nah, ya, ini mohon maaf secara tunai. Jadi membeli perlengkapannya secara tunai, bukan secara kredit. Membeli perlengkapan secara tunai, ya. Nah, kalau kita membeli perlengkapan secara tunai, berarti kita beli barang tapi bayar pakai uang. Nah, transaksi seperti ini menyebabkan aset kitanya nambah dalam bentuk barang yang kita beli. Nah, di transaksi ini kita nambah nih perlengkapan kita, ya. Tapi juga menyebabkan aset yang lainnya berkurang, yaitu dalam bentuk kas. Karena kita belinya tunai. Nah, kalau kita beli perlengkapan, berarti perlengkapan itu aset. Kalau asetnya nambah, berarti perlengkapannya akan kita simpan di debit karena bertambah. Tapi karena kita belinya secara tunai, berarti aset yang lainnya berkurang, yaitu dengan nama kas. Sehingga kasnya kita simpan di kredit. Nah, sehingga jurnal itu anak-anak selalu ada debit, selalu ada kredit, selalu ada debit, selalu ada kredit ya. Nah, sehingga aset yang lainnya nambah namanya perlengkapan, kita simpan di debit. Aset yang lainnya berkurang dalam bentuk kas, sehingga kita simpan di kredit. Nah, jadi sama sekarang jumlahnya ya. Jadi ini ada transaksi secara kredit, secara tunai ya, mohon maaf, secara tunai. Sekali lagi ya, membeli perlengkapan secara tunai. Nanti yang PowerPoint-nya, yang PPT yang saya berikan ke Anda semua nanti sudah saya koreksi semuanya ya. Jadi Anda nanti belajarnya sudah tidak ada yang salah. Oke.